Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanillah yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kita masih di dalam pembahasan tentang kewajiban untuk senantiasa mentaati waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Pada pekan yang lalu kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa mendengar dan taat. Maksudnya mendengar dan taat kepada seorang pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak sahaya, hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang nanti hidup di antara kalian, maksudnya hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak, perselisihan di dalam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian Nabi mengatakan, wajib bagi kalian untuk senantiasa memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para pengganti-penggantiku yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk sesudahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabatnya tersebut. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kemudian Syekh Fauzan hafizallahu taala mengatakan, wa min muhdatsatil umur wal bidah al-khuruj ala a'immatil muslimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian, jagalah diri kalian, jauhilah diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Kata Syekh Fauzan, termasuk di antara muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dan perkara-perkara bid'ah yang dulu di zaman Nabi tidak ada dan muncul di akhir-akhir di zaman setelah Nabi, adalah al-khuruj ala a'immatil muslimin, keluar memberontak pemimpin. Ini tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khuruj ala a'immah, keluar memberontak pemimpin. Wa tarkus shalah khalfahum, dan tidak mau salat di belakang pemimpin. Karena memang pada zaman dahulu pemimpin itu ya imam negara, ya imam salat. Artinya mereka yang punya kewenangan untuk menjadi imam di dalam salat. Jadi menjadi imam di dalam salat para pemimpin atau orang-orang yang diwakilkan atau ditunjuk oleh para pemimpin sebagai imam-imam salat. Maka kewajiban bagi kita untuk senantiasa salat di belakang para pemimpin.
bermakmum kepada mereka. Maka sikap meninggalkan hal tersebut termasuk perkara yang baru. Wa nahwa dzalik minal mukhalafat, dan yang lainnya dari penyimpangan-penyimpangan, bahada minal bid'ah. Dan kata Syekh Fauzan, ini termasuk perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru yang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya, berhati-hati darinya. As-sunnatu ta'atuhum was-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum aidan. Termasuk di antara sunnah Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita senantiasa sholat di belakang para pemimpin, kita senantiasa taat kepada mereka, sholat di belakang mereka, dan berjihad pun bersama mereka. Ini termasuk sunnah Nabi. Berjihad melawan orang-orang kafir itu harus di bawah komando seorang pemimpin. Ya, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan golongan. Tapi jihad yang syar'i adalah jihad di bawah komando seorang waliul amr, pemimpin yang sah. Idza stanfaru al-muslimina bil jihad, yaitu ketika para pemimpin memerintahkan kaum muslimin untuk pergi jihad, maka wajib bagi siapa yang mampu. Au amaru ahadan muayyanan bil jihad ta'ayyana dzalika alaihim, atau pemimpin memerintahkan orang tertentu, tidak seluruh kaum muslimin, misalkan ada orang-orang tertentu yang diperintahkan oleh pemimpin untuk pergi jihad, maka itu menjadi wajib bagi dia. Karena ini bagian dari melaksanakan perintah pemimpinnya, itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan bentuk bermaksiat. Maka ini bagian dari ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Maka ini wajib. Jadi kalau seorang pemimpin sudah memerintahkan orang-orang tertentu untuk pergi jihad, maka hukumnya ini wajib bagi mereka. Ta'ayyana dzalika 'alaihim ta'atu wali al-amr. Wajib bagi mereka untuk mentaati pemimpin. Wa idza stanfartum fanfiru, apabila pemimpin merintahkan kalian untuk pergi jihad, maka berangkatlah kalian. Ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, wa idza stanfartum, kalau pemimpin, wa idza stunfirtum, kalau kalian diperintahkan untuk pergi berperang, fanfiru, maka berangkatlah. Wa kadzalikal hajj, demikian juga ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji, kanal umara'u yuqimuna al-hajj, maka pemimpinlah yang menetapkan ibadah haji. Ya. Jadi bukan orang per orang. Pemimpin yang punya kewenangan untuk mengelolanya, mengaturnya dan seterusnya. Wa fihi mukhalafatun dunal kufri. Meskipun pemimpin memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam agama, kesalahan-kesalahan di dalam agama, selama itu bukan bentuk kekufuran, kesalahan pemimpin tidak sampai pada batas kekufuran, maka kewajiban kita tetap harus ada. Meskipun ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Lam yakhtalifu alaihim, tidak boleh mereka menyelisih pemimpinnya. Walam yaqulu la naqbalul hajja ma'ahum, tidak boleh bagi seorang mengatakan kami tidak ingin berhaji bersama pemimpin karena pemimpin banyak melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ini enggak boleh. Tetap harus bersama pemimpin meskipun pemimpinnya melakukan banyak maksiat atau penyimpangan-penyimpangan, selama itu tidak menyebabkan mereka dihukumi kafir. Maqalu hadza, tidak boleh mereka mengatakan demikian.
Tidak boleh seseorang berargumen karena pemimpinnya banyak berdosa, banyak bermaksiat, banyak berbuat zalim, kita tidak boleh taat kepada pemimpin. Ini tidak benar. Ini bukan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orangnya mengatakan dalam rangka berdakwah, karena tidak boleh dakwah menyerukan sesuatu yang menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahada dalilun ala hadhihi al-mas'alati al-'azimah. Ini dalil atas permasalahan yang agung ini. Akasama alaihi al-firaqu dhalah, dan ini bertolak belakang dengan apa yang senantiasa dipegang, senantiasa dilakukan, dijalankan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Allati turidu tashtital Islam wal muslimin bi za'mihim al-ghira indahum. Di mana banyak kelompok-kelompok menyimpang, kata Syekh Fauzan, mereka memang berusaha untuk mencerai-beraikan barisan Islam dan kaum muslimin. Memporak-porandakan ya persatuan Islam dan kaum muslimin dengan dugaan mereka, anggapan mereka al-ghirah, karena kecemburuan kepada syariat dan seterusnya. Ya. Wal ghirah laysat hakadha. Kecemburuan terhadap syariat yang sahih itu tidak seperti ini. Karena kecemburuan kepada syariat tidak bisa dilaksanakan dengan cara melanggar syariat itu sendiri. Bagaimana seseorang merasa cemburu kepada syariat Islam, ingin menegakkan syariat Islam, di sisi lain mereka sedang melanggar syariat Islam itu sendiri. Karena ini syariat Islam. Di antara bentuk syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam adalah kita taat kepada pemimpin yang baik maupun yang buruk sebagai bentuk melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita terheran dengan orang-orang yang gembar-gembor latah mengatakan syariat Islam, lantang dia mengatakan syariat Islam, ya. Tetapi di sisi lain mereka yang menginjak-injak syariat Islam tanpa mereka sadar. Ya, karena memberontak, melawan, menjelek-jelekan pemimpin di hadapan umum itu adalah bentuk pelanggaran syariat. Kenapa? Karena Nabi melarangnya. Allah perintahkan kita untuk taat, Nabi perintahkan kita untuk taat, tetapi dia melanggarnya. Ya. Maka dia sesungguhnya telah melanggar syariat Islam, ya, walaupun dia dalam rangka ingin menegakkan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena kebodohan. Karena kejahilan, karena berdakwah bukan dengan ilmu tapi hanya dengan semangat. Ya. Itulah akibat orang-orang yang meninggalkan jalan ilmu, meninggalkan para ulama, meninggalkan nasihat-nasihat ahli ilmu. Berdakwah, berjuang hanya modalnya semangat, ghirah, tanpa bimbingan ulama. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dhalun wa adall. Ya, mereka sesat dan mereka menyesatkan yang lain. Ya. Mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan wajibu munasahati ulatil umur bi tariqatil la'iqah allati tuhabbibuhum fil khair wa tuhdhiruhum minasyarr. Kemudian agar tidak salah paham ketika kita dilarang untuk keluar ketaatan dari pemimpin, memberontak pemimpin dan seterusnya, bukan berarti seorang pemimpin diam dengan kesalahan pemimpin. Bukan berarti seorang muslim mendiamkan diri kesalahan pemimpinnya. Tidak. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang tidak paham, ya, bahwasanya dakwah sunnah itu mendiamkan kesalahan pemimpin, karena mereka tidak melarang kita untuk memberontak, melarang kita menjelek-jelekan pemimpin dan seterusnya. Ini anggapan yang tidak benar. Maka tetap wajib bagi kita untuk menasihati pemimpin, wajib. Karena
siapapun kaum muslimin itu punya hak untuk diberi nasihat ketika melakukan kesalahan, termasuk pemimpin. Tetapi likulli maqam, masing-masing keadaan itu punya caranya. Sebagaimana seorang ayah tidak sama menasihati anak yang kecil dengan anak yang besar, ya, anak yang balik atau anak yang sudah dewasa, beda-beda thariqahnya. Atau seorang anak menasihati orang tuanya, menasihati gurunya, beda thariqahnya. Maka demikian menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati yang lainnya. Punya ketentuan tersendiri, ya. Punya aturan-aturan tersendiri, karena di sana ada maslahat dan mudarat. Makanya kalau orang ingin menasihati pemimpin tidak tahu, ya, ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam syariat, bukan maslahat yang didapatkan, tetapi mudarat yang akan terjadi. Maka kata Syekh Fauzan, wajib bagi kita untuk menasihati pemimpin dengan cara yang pantas, yang sesuai. Menasihati pemimpin wajib, tapi caranya harus benar. Karena sekarang banyak orang kalau ditanya, kenapa kamu putus, saya ingin menasihati pemimpin, tetapi caranya tidak benar. Allati tuhabbibuhum fil khair. Wajib bagi kita untuk menasihati pemimpin dengan cara yang pas, yang dengan cara tersebut menjadikan seorang pemimpin cinta kepada kebaikan. Wa tuhadhdhiruhum minasyarr, dan memperingatkan mereka dari keburukan. Wal munasahah wajibatun bituruqis syar'iyyah, dan memberikan nasihat kepada pemimpin itu hukumnya wajib dengan jalan-jalan yang ditetapkan syariat. Memberikan nasihat kepada pemimpin hukumnya wajib, tetapi harus dilakukan dengan jalan-jalan yang ditetapkan oleh syariat. La naqulu innahu yuskatu an akhta'ihim wa an mukhalafatihim. Kita tidak katakan bahwasanya kesalahan pemimpin itu didiamkan, dibiarkan. Penyimpangan-penyimpangan mereka dibiarkan, tidak dinasihati, tidak. Ya. Bal yunasahuna bituruqil la'iqah allati kana as-salafu yunasihuna biha ulatal umur. Akan tetapi seorang pemimpin atau para pemimpin harus diberi nasihat dengan cara-cara yang pas, cara-cara yang sesuai, sebagaimana dulu para pendahulu kita, para salafus saleh, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam yang empat yang melaksanakan petunjuk para salaf. Mereka telah melaksanakan, menerapkan bagaimana menasihati para pemimpin-pemimpin mereka. Itu yang harusnya kita perhatikan. Itu yang harusnya kita contoh di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Bila ilmi, dengan ilmu. Bukan hanya dengan ghirah, dengan semangat. Ya. Makanya sesuatu kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka kezaliman yang ditimbulkan aktsar minal maslahah. Madarat yang timbul itu pasti lebih besar daripada maslahat. Apapun kalau tidak dibangun di atas ilmu, demikian. Termasuk di dalam berdakwah atau memberikan nasihat. Kalau tidak dibangun di atas ilmu yang benar, maka keburukan-keburukan yang timbul akibatnya jauh lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Sebagaimana banyak terjadi di dalam kehidupan kita dewasa. Kalau antum perhatikan, ya, kalau antum perhatikan bagaimana fitnah-fitnah yang terjadi di negeri-negeri Islam, ya, di negeri-negeri Arab sana, sampai terjadi perang saudara, ya, pembunuhan dan seterusnya, itu awalnya dari hal seperti ini. Ketika Allah uji kaum muslimin dengan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang buruk, yang jahat. Kemudian ada sekelompok orang yang ingin berusaha merubah kezaliman pemimpin, ya, tetapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat.
Mereka isti'jal, terburu-buru ingin merubah pemimpin yang zalim dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, demonstrasi, ya, segala macam, melakukan sabotase segala macam. Kemudian pemimpinnya pun marah, akhirnya ya melakukan tindakan balik, akhirnya kekacauan. Ya, kekacauan, ya. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi sebagaimana kita saksikan. Itu semua karena apa? Karena tidak mau melaksanakan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kalian bis-sam'i wat ta'ah, usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa taat dan mendengar. Ya, itu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dalam hadis kemarin, ketika Nabi mengatakan setelahku nanti ada a'immah, para pemimpin-pemimpin yang tidak melakukan mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yahduna bihadyi wa la yastannuna bi sunnati. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fihi rijalun qulubuhum qulubu syayatin, dan seterusnya. Kemudian apa? Ya, dan dinasihatkan oleh Nabi, tasma'u wa tuti', hendaklah kamu senantiasa dengar dan taat, ya, lil amir, kepada pemimpin, wa in duriba dhahruk wa ukhidha mal, meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Artinya meskipun pemimpinnya Allah. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini tidak dijalankan, ya, tidak dilaksanakan, maka madarat yang lebih besar. Madarat yang lebih besar. Maka kata Syekh Fauzan, pemimpin harus diberi nasihat dengan nasihat yang pas sebagaimana para salaf telah mencontohkannya. Min ghairi izharin lil inkari alaihim, dengan tanpa terang-terangan mengingkari mereka, bukan dengan cara terang-terangan. Awil hadis anhum fil majalis aw ghairi dzalik, atau membicarakan tentang kejelekan-kejelekan pemimpin di mimbar-mimbar di muka umum. Bukan seperti ini cara. Ini tidak dibenarkan. Ya, membongkar aib pemimpin di hadapan umum. Ini tidak dibenarkan. Fa inna hadza laysa min hadis salaf. Hadza la ya'ti bi khair. Sikap seperti ini, ya, membongkar keburukan pemimpin, membongkar aib pemimpin di hadapan umum, di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, atau kalau zaman sekarang kita mungkin gantinya mimbar media sosial, ya, karena media sosial sudah menempati kedudukan mimbar. Kalau dulu kan membongkar kejelekan di muka umum, maksudnya berdiri di tengah mimbar, di tanah lapang menyampaikan. Kalau sekarang zamannya sudah berganti. WhatsApp, media sosial itu sudah seperti mimbar umum. Ya, walaupun badan-badan mereka tidak berkumpul, tetapi hati-hati mereka berkumpul di situ. Ya, itu termasuk bagian dari mimbar umum. Ini tidak dibenarkan. Dan in hadza la ya'ti bi khair, dan sikap seperti ini kata Syekh Saleh tidak akan membawa kebaikan. Tidak akan membawa kebaikan. Wa inna ma yazidu syarran, dan itu justru akan menambahkan keburukan pada keburukan yang sudah ada sebelumnya. Membongkar aib pemimpin di hadapan umum bukan semakin memperbaiki, bahkan menambahkan keburukan di atas keburukan yang sesudahnya. Lakin idza wussilatin nasiha lahum bi tariqin sirriyah takunu bainahu wa bainan nasi fa hadza huwa hadis salaf. Apabila nasihat bisa sampai kepada pemimpin dengan cara tersembunyi, tidak terang-terangan, ya, maka inilah petunjuk salaf. Inilah petunjuk salaf. Wa hadza huwa manhajus salafis salih, dan inilah metode para salafus salih di dalam menasihat pemimpin secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Saat nanti kalau tidak terang-terangan, pemimpinnya nggak berubah. Pemimpin kan kalau berubah kalau sudah terpojok, ya, baru kebijakannya berganti. Kalau nggak ada demo, nggak ada ini, nggak bakal kebijakannya berubah. Ya.
maka kita katakan siapa bilang itu akan menjadi lebih baik. Pemimpin juga manusia, punya siasat. Ya, punya siasat. Kalaupun berubah bukan menjadi lebih baik, mungkin menjadi lebih buruk. Ya. Yang jelas bagaimanapun kita memahami fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Termasuk di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Terkadang orang kurang yakin dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kadang orang-orang yang mereka mengatakan pejuang dakwah. Orang-orang mereka mengatakan ya pejuang dakwah, pembela Islam, mereka sendiri kurang yakin dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menasihati pemimpin secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, tidak dibongkar aibnya, kapan pemimpin akan berubah? Kapan mereka akan berubah baik? Dapat tak komentar-komentar seperti itu? Kadang dapat tak komentar seperti itu? Sering kan? Ya kalau pemimpin kita enak sekali, aibnya nggak dibongkar di tengah-tengah rakyatnya, dibiarkan, kapan kemungkaran akan berhenti? Seperti itu kan? Berarti tidak yakin dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak yakin dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Nabi mengatakan fa inna khairul hadji hadji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam islahu ulatil umur, di dalam memperbaiki pemimpin, maka yang paling baik mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus bersabar dan mendoakan kebaikan. Kemudian fa in qabilu falhamdulillah. Kita memberikan nasihat kepada pemimpin secara rahasia, tidak terang-terangan. Fa in qabilu falhamdulillah. Kalau pemimpin mau terima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau pemimpin mau terima nasihat kita, alhamdulillah. Wa illam yaqbalu bari'ati dhimmah. Kalau pemimpin tidak mau terima nasihat, apa? Sudah kita berlepas tanggung jawab. Kita sudah menunaikan tanggung jawab kita untuk memberikan nasihat. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita tidak berdosa di hadapan Allah karena kita sudah sampaikan nasihat. Ya. Wa mas'uliyatuhum takunu alaihim, dan tanggung jawab nanti mereka di hadapan Allah itu yang nanggung mereka sendiri. Maka Nabi ketika ditanya, "Manakah telah mengambil hak kita?" Maka ya, mereka nanti akan ditanya oleh Allah dengan apa kezaliman mereka. Adapun kalian mintalah hak kalian kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Bukan saling menuntut, saling ini, nanti kacau. Ketaatan tidak ada, isinya menuntut. Pemimpin menuntut rakyatnya, rakyatnya menuntut pemimpin. Pemimpin akhirnya tidak memberikan kewajiban kepada rakyatnya, rakyatnya pun tidak menunaikan kewajiban kepada pemimpinnya. Akhirnya yang terjadi apa? Kekacauan. Tidak ada keamanan. Karena sumber keamanan itu apa? Salah satunya kepercayaan. Ya, kalau pemimpin sudah tidak percaya dengan rakyatnya, apapun dicurigai. Adapun ini pasti akan menjatuhkan saya, ini pasti ini, dan seterusnya. Sebaliknya rakyat tidak punya percaya dengan pemimpin. Setiap kebijakan, ini pasti ada udang di balik batu, segala sesuatu. Bisa nggak kehidupan akan harmonis? Program akan jalan? Tidak bisa. Program-program tidak jalan, kemaslahatan tidak jalan, madarat lebih besar. Maka kata Syekh Fauzan, kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, kita berlepas diri kepada Allah karena sudah menunaikan kewajiban. Lakinil maslahah fi ta'atihim wal maslahah fi muwafaqatihim. Akan tetapi kata Syekh Fauzan, al-maslahah kebaikan itu pasti akan didapat dengan taat kepada pemimpin, ya. Wal maslahatu fi muwafaqatihim, dan maslahah kebaikan itu akan didapatkan ketika kita ya muwafaqah, mengikuti atau mencocoki apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Fima wafaqu fihi al-haq, di mana ketika pemimpin tersebut mencocoki kebenaran. Jadi selama pemimpin tidak memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka wajib kita untuk mencocokinya, kita melaksanakan perintahnya. Ya. Yatarattabu alaihi masalihun azimah.
Maka dengan sikap seperti ini akan memunculkan kemaslahatan yang besar. Akan didapat kebaikan yang besar. Wal i'dha'u an ba'di akhtaihim, dan memaafkan, memberikan toleransi terhadap sebagian kesalahan-kesalahan pemimpin, wa hafwatihim, dan ketergelinciran yang ada pada mereka. Hadza minirtika bi akhafil mafsadaini lidaf'i a'lahuma. Ini kata Syekh Fauzan termasuk bagian dari bentuk mengambil yang paling ringan dari dua mafsadat untuk menolak yang paling berat dari mafsadat. Memang ketika kita membiarkan penyimpangan pemimpin tidak dibongkar secara terang-terangan, kita nasihatkan secara sembunyi, ada mafsadat enggak ada. Apa mafsadatnya? Mungkin kemaksiatannya terus berjalan. Mungkin kezalimannya tidak langsung segera reda. Itu mafsadatnya. Tetapi kalau kita bongkar secara terang-terangan, kita bongkar di muka umum, mungkin mafsadat itu akan hilang sementara, tapi kita akan dapat mafsadat yang jauh lebih besar. Apa mafsadat yang lebih besar? Yaitu ketika tidak ada keamanan, tidak ada ketenangan, kekacauan dan seterusnya. Dakwah yang dulunya aman-aman saja, dakwahnya ditutup. Tidak boleh seterusnya. Gara-gara apa? Gara-gara ulah dari 1-2 orang yang tidak istiqomah di atas jalan dakwah. Dulunya dakwah sunnah aman-aman saja, lancar saja. Pemimpin tidak masalah, tenang. Tauhid tersampaikan kepada umat, sunnah bisa disampaikan kepada umat. Ketika ada segelintir oknum yang mengatasnamakan bendera sunnah, dakwahnya mulai menjelekkan pemimpin di muka umum, pemimpinnya marah, akhirnya pukul rata. Apapun dakwah yang seperti ini tutup semua. Dakwah tidak tersampaikan, tauhid tidak tersampaikan, sunnah tidak tersampaikan. Akhirnya umat kembali di dalam kebodohan. Kalau seperti itu siapa yang senang? Yang senang adalah musuh-musuh Islam. Yang senang adalah kelompok-kelompok sesat. Karena kelompok-kelompok sesat itu akan subur kapan? Kalau pengajaran sunnah hilang. Kelompok-kelompok batil, kelompok-kelompok menyimpang hanya akan berkembang di tengah-tengah umat ketika ilmu reda. Pengajaran tauhid berkurang, pengajaran sunnah berkurang, kajian-kajian ilmiah berkurang. Ketika itulah kelompok-kelompok menyimpang akan mudah subur, akan gampang didoktrin. Makanya kita lihat kebanyakan dalam kasus-kasus bom bunuh diri seperti itu, yang mereka katakan mortir mereka yang jadi itu rata-rata siapa? Rata-rata adalah orang anak-anak muda yang tidak tahu agama, broken home, hidup bermasalah, keluarga rusak dan seterusnya. Mereka ambil, mereka didik dan seterusnya. Agamanya nol. Karena tidak punya basic, tidak punya dasar bagaimana memahami agama yang benar. Adapun kalau dakwah sunnah kuat, ilmu disebarkan, difahami oleh kaum muslimin, maka ajaran-ajaran seperti itu tidak laku. Paling tidak akan susah geraknya. Akan susah geraknya. Sudah azan, Pak. Kemudian Syekh Fauzan kembali mengatakan, fa innal khuruj alaihim naza'a yad ta'ah yalzimu alaihim minal madar. Karena keluar memberontak pemimpin, mencabut ketaatan kepada mereka, itu akan mengakibatkan beberapa kerusakan. Tidak taat kepada pemimpin, memberontak dan tidak taat kepada mereka akan menimbulkan berbagai macam madarat. Di antaranya kata beliau, safaqud dima. Ini yang pertama, tertumpahnya darah kaum muslim. Kemudian apa? Tafarruqil kalimah, terpecahnya persatuan kaum muslimin. Bercerai-berai persatuan kaum muslimin. Tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, berpecah belah. Wal munkarati aktsar mimma inda wulat
minal munkarati syakhsiyah al-khassabin. Kemudian yang berikutnya apa? Akan muncul kemungkaran-kemungkaran yang jauh lebih besar dan lebih banyak daripada kemungkaran-kemungkaran yang ada pada pemimpin. Ya. Kemungkaran-kemungkaran yang baru yang muncul itu akan semakin bermunculan menjamur. Yang dulu mungkin tidak ada, tapi sekarang banyak kemungkaran-kemungkaran terjadi. Dan ternyata justru itu lebih banyak daripada kemungkaran pemimpin itu sendiri. Ya, itu diantara dampak buruk yang terjadi ketika seseorang tidak ada ketaatan kepada waliyul amr. Ya, mungkin sudah Isya ya. Kita lanjutkan ba'da Isya. Ya, kemudian Syekh Fauzan kembali mengatakan walidzalik tajannaba as-salafu rahimahumullah munabadzatal a'immah. Karena itulah kata Syekh Fauzan, para salaf, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka senantiasa berusaha menjauhi sikap menentang para pemimpin, menyelisih pemimpin. Itu senantiasa mereka jauhi. Mereka senantiasa berusaha untuk menjauhi sikap menentang para pemimpin. Tajannabu mukhalafatahum. Mereka menjauhi sikap untuk menyelisih pemimpin mereka. Wasallu khalfahum. Mereka tetap salat di belakang pemimpin, menjadi makmum bersama pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Wa hajju ma'ahum. Mereka tetap berhaji, menunaikan haji bersama pemimpin mereka. Ya. Wa jahadu ma'ahum. Bahkan mereka senantiasa berjihad bersama pemimpin. Bukan dengan kelompok-kelompoknya, pemimpin organisasi, ormas atau tidak. Jihad harus dengan pemimpin yang sah. Tidak boleh jihad dengan ustadznya, kiainya, kelompoknya. Nggak ada dalam pembimbingan Islam seperti itu. Ya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu para ulama-ulama. Tapi jihad bukan bersama mereka. Jihad dengan pemimpin-pemimpin, khalifah yang sah. Ya. Ma'al ilmi bi annahu ba'da al-khulafa'i ar-rasyidin wa ba'da Muawiyah radhiyallahu anhu ja'a umara'u fihim wa fihim khairun wa fihim syarr. Padahal mereka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in tahu ya bahwasanya setelah khalifah ar-rasyidin, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga setelah Muawiyah ini raja pertama di dalam Islam. Raja pertama di dalam Islam Muawiyah. Setelah Muawiyah, maka setelah mereka ya ja'a umara'u, datang pemimpin-pemimpin yang ada pada diri mereka kebaikan dan juga ada pada mereka keburukan. Artinya tidak sebagaimana pemimpin-pemimpin zaman Khulafaur Rasyidin dan Muawiyah. Ya, setelah mereka pemimpin banyak yang zalim. Ada kebaikan, ada keburukannya. Wa fihi min janibi syarr fihi akthar. Bahkan pada pemimpin-pemimpin setelah generasi ini itu keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Dan tahu para salaf itu tahu keadaan seperti itu. Bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu seperti itu. Ma'ahal bersama dengan hal ini. Meskipun mereka dapatkan keburukan-keburukan pemimpin mereka jauh lebih besar daripada kebaikannya. Bersama dengan ini kanal muslimuna multafina haula immatin. Dahulu kaum muslimin berdasarkan bimbingan para ulama mereka yang masih istiqamah, mereka senantiasa terus bersama pemimpin mereka, tidak mau keluar dari pemimpin. Karena memang ini petunjuk Nabi. Bukan masalahnya tidak punya kemampuan, bukan masalahnya tidak punya masa. Kalau urusan-urusan masa, para ulama kita jauh lebih besar masanya. Dikisahkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Ahmad bin Hanbal difitnah dengan khalqil Quran, ya.
difitnah, kemudian dipenjara oleh pemimpinnya. Ya. Ketika Imam Ahmad keluar di luar penjara, kaum muslim itu sudah banyak dari ribuan, siap mencatat apa yang dicatat oleh Imam. Kalau Imam Ahmad mengatakan ketika itu lawan pemimpin kalian, aja mungkin pemimpin. Karena Imam Ahmad punya masa. Kalau hitung-hitung orang sekarang, nah ini kalau bikin partai udah menang kita. Ya. Kalau logikanya Imam Ahmad seperti logika orang sekarang, kita bikin partai, kita jatuhkan pemimpin, sudah selesai. Tapi tidak. Kenapa? Karena Imam Ahmad ulama, alim, paham sunnah Nabi, bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim, tahu ilmunya. Tidak seperti orang-orang sekarang yang sok tahu padahal tidak tahu. Maka Imam Ahmad tetap bersabar dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak memerintahkan umat untuk menentang pemimpinnya. Imam Ahmad berdoa bersabar sampai akhirnya pemimpin tersebut meninggal, digantikan keturunannya dan keturunan dari orang yang soleh, ya, yang cinta kepada ulama. Itulah cara Allah memperbaiki umat. Ya. Maka para salaf, ya, mereka senantiasa bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Hadza manhaju ahli sunnah wal jamaah. Inilah thariqah metode ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita lihat kelompok-kelompok, ormas-ormas, organisasi-organisasi yang mereka selalu menghusung pengikutnya, anggotanya, apalagi jamaahnya, masanya, untuk senantiasa menjelek-jelekan pemimpin. Bahkan mereka pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh ini menjadi contoh bagaimana menjatuhkan, menjelek-jelekan dua pemimpin. Kemudian mereka mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Maka sejatinya mereka sedang menyelisih manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau mau jujur dilihat di kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan didapatkan sikap-sikap demikian. Justru itu adalah sikap-sikap orang-orang menyelisih jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Maka kata Syekh Fauzan, hadza manhaju ahli sunnah wal jamaah. Inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wa amma madhhabul firaqil mukhalafah fasayati dzikruha. Adapun thariqah, metode, manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang, maka nanti akan dijelaskan bagaimana metode mereka di dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Mereka akan mencabut ketaatan dan melawan pemimpin yang zalim. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis kitab ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, barran kana au fajiran. Kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin, barron kana au fajir. Apakah pemimpin itu berkatanya baik, saleh, au fajir, atau pemimpinnya fajir. Barron yakni amilan bil bir wa huwa ta'at mustaqiman ala ta'atillah. Pemimpin yang barron maksudnya pemimpin yang mengamalkan, melaksanakan kebaikan. Dia adalah ketaatan-ketaatan. Pemimpin yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Hadza yatafaffara fala syakka anna hadza ahsan. Kalau seperti ini keadaan pemimpin, maka ini tentu lebih baik. Pemimpinnya taat, pemimpinnya soleh, pemimpinnya adil. Tentu ini lebih baik. Wa atam, dan lebih sempurna. Au fajir, atau pemimpin yang fajir, wa huwa fasik. Fajir di sini maksudnya fasik. Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Al-fujur al-murad bihi al-fisq. Kata fajir di sini maksudnya adalah kefasikan. Fasik itu lawan dari kata taat. Taat itu artinya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Adapun fasik berarti tidak melaksanakan perintah, menerjang larangan. Itu namanya fasik. Walaisal fujur al-kufr, bukannya dimaksud dengan fujur di sini adalah kekufuran. Amma idza kafara fa innahu la ta'ata lahu. Kalau pemimpin sudah kufur, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang kufur. Ya. Kemudian wasalatul jum'ati khalfahum jaizah. Kata Ibnu Qudamah, salat Jumat di belakang pemimpin yang zalim itu hukumnya sah.
meskipun pemimpinnya zalim, kemudian dia jadi imam di dalam sholat Jumat. Karena kalau dulu sholat Jumat, sholat Id, sholat Jumat itu yang jadi khotibnya bukan ustadz, bukan ulama, tetapi jadi khotibnya siapa? Pemimpin, ya. Yang jadi khotib ketika sholat Id, Idul Fitr, Idul Adha atau dalam sholat Jumat itu pemimpin. Itu zaman dulu, ya. Itu pemimpin. Maka sholat Jumat, ya, di belakang pemimpin, artinya ketika pemimpin jadi imam di dalam sholat Jumat, walaupun dia fasik, banyak bermaksiat, kata Ibnu Qudamah jaizah, ini tetap boleh, sah hukumnya, ya. Karena salafu yusalluna khalfa umaraihim, dulu para salaf, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, dan setelahnya mereka sholat di belakang pemimpin mereka. Wa kana al-umara'u yusalluna bihim al-jum'ah wal 'id. Dan para pemimpin dulu mereka menjadi imam-imam di dalam sholat Jumat dan sholat Id. Ini dulu, ya. Jadi pemimpin itu dulu juga sekaligus imam sholat. Itu pemimpin dulu seperti itu. Pemimpin jadi imam sholat. Walam yudkar an ahadin minhum annahu takhallafa 'anis shalah li fisqil amir aw li dhulmihi. Tidak pernah disebutkan sampai kepada kita berita atau kabar atau riwayat ada salah seorang dari para salaf yang mereka tidak mau sholat di belakang pemimpin karena pemimpinnya, ya, fasik, suka bermaksiat, atau pemimpinnya banyak berbuat zalim. Itu gak ada riwayatnya, ya. Gak ada riwayat yang sampai kepada kita ada salah seorang salaf mereka tidak mau sholat di belakang pemimpin gara-gara kefasikan atau kezaliman pemimpin mereka. Li'annahum idza qamu bi ta'atillah fa ata'allaha ma'ah wa shalli ma'hum as-salatu ibadah. Li'annahum idza qamu bi ta'atillah fa ata'allaha ma'ah wa shalli ma'hum. Ketika mereka, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, maka pemimpin pun taat kepada Allah. Wasalli ma'hum, mereka sholat bersama dengan pemimpin mereka. As-salatu ibadah, sholat itu suatu bentuk ibadah. Lima fis salati ma'hum min jam'il kalimah, dimana ketika kita senantiasa tetap menjaga, ya, sholat di belakang pemimpin walaupun zalim, itu adalah salah satu bentuk jam'il kalimah, menyatukan kalimat barisan kaum muslimin sehingga tidak pecah belah, ya. Kemudian di sini disebutkan perkataan Anas, qala Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan perkataan Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun min asli iman. Ada 3 perkara yang itu menjadi pokok keimanan, dasar keimanan. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Yang pertama apa? Yang menjadi dasar pokok iman, kita menahan diri, kita tidak mengganggu, kita tidak membunuh atau tidak melawan siapapun sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Wala nukaffiru bidzambin, dan kita tidak boleh mengkafirkan seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah disebabkan karena dosanya. Wala nukhrijuhu minal Islam bi'amal, dan kita tidak mengeluarkan dia dari Islam. Siapapun orang sudah mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah, tidak katakan dia keluar dari Islam murtad disebabkan karena amalan. Apa maksud dari perkataan Ibnu Qudamah di sini? Dikatakan oleh Syekh Fauzan, man qala la ilaha illallah wajibal kaffu anhu. Siapapun ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah, wajibal kaffu anhu, maka wajib kita menahan diri, tidak boleh mengganggunya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu hadhil kalimah min anwa'il iddah. Sampai kapan kita menahan tidak boleh mengganggu orang mengucapkan kalimat ini? Sampai benar-benar nampak darinya perkara-perkara yang menjadi sebab dia keluar dari Islam. Sampai benar-benar nampak jelas. Kalau tidak, nggak boleh. Kita masih ingat ketika ada sahabat berperang, kemudian musuhnya ketika sudah diajukan pedang, dia baru mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dihabisi.
Nabi marah. Ya. Nabi marah. Ya. Tidak boleh. Kan itu alasannya membela diri. Kita tidak punya kewenangan membedah dada orang. Ya. Tidak boleh. Maka dihukumi dengan zahirnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah aman. Ya. Fa idza irtakaba syai'an min anwa'i riddah ba'da ma qala la ilaha illallah hakamna bi riddati. Kalau ada seseorang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia tampak jelas melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan seseorang itu murtad, maka kita hukumi dia murtad. Tapi sekali lagi menghukumi seperti ini bukan wilayah orang per orang, ini hakim. Ya. Mengatakan si fulan murtad itu bukan urusan gampang. Karena menyatakan murtad berarti menyatakan dia bukan ahlul jannah. Itu urusan yang berat. Itu harus hakim atau alim, orang alim atau hakim. Bukan setiap orang bebas mengatakan si A murtad, si A murtad. Kemudian amma ma lam yadhhar minhu syai' fa innahu muslimun lahu malil muslimin. Adapun orang yang tidak jelas tampak padanya amalan-amalan yang menyebabkan murtad, maka dia tetap dihukumi seorang muslim dan dia berhak mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Wa alaihi ma'alaihi muslimin, demikian juga dia punya kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin. Hak seorang muslim apa? Ya, dijaga harta, darah, kehormatannya, sakit dikunjungi, ketemu salam dan seterusnya, hak muslim. Kewajiban seorang muslim apa? Menunaikan zakat kalau dia ya sudah mampu dan seterusnya. Ya. Wala nufattish ala ma fil qulub, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan yang menyelidiki apa yang ada di dalam hatinya. Al qulubu amruha ilallah, urusan hati orang itu urusannya kepada Allah. Tak boleh kita korek-korek. Ustaz, itu dia mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar apa? Kamuflase Ustaz. Karena dia pengen dipilih biar jadi anggota dewan, biar jadi pemimpin, biar jadi ini, biar jadi ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada dulu sebelum nyalak dia orang jauh dari agama, dia Islam ateis. Sekarang aja kelihatan soleh, sekarang aja dia ini sekarang ini. Tak boleh. Tidak boleh. Kita tidak tahu urusan orang. Ya, maka kata Syekh Fauzan, la nufattish ala ma fil qulub, kita tidak pula menyelidiki terlalu dalam mereka-reka apa urusan hati orang. Al qulub amruha ilallah, urusan hati serahkan kepada Allah. Kita menghukumi dengan apa yang zahir yang nampak. Ya. Urusan dia berbohong itu urusannya Allah. Ya. Urusannya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau dia sudah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga dariku. Artinya tidak boleh ditumpahkan. Ya. Wa amwalahum, hartanya juga terjaga, enggak boleh diambil secara zalim. Ya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Itu dengan murtad dan seterusnya, atau dengan haknya, maksudnya boleh seorang muslim ditumpahkan darahnya enggak? Hukum asalnya enggak boleh. Tetapi terkadang seorang muslim dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya kapan? Dengan haknya. Di antara hak menumpahkan darah kisos. Ya, kisos, orang yang membunuh dikisos dengan dibunuh. Kita tidak hukumi dia murtad, tetap seorang muslim, tetapi dia wajib, dia ditegakkan hukum kisos ya, karena dia telah membunuh jiwa dengan tidak benar. Itu salah satu penjelasan illa bihaqqiyah. Ya. Ya. Atau ketika dia berbuat zalim, mengambil harta saudaranya dan kezaliman, maka pemimpin punya hak untuk mengambil secara paksa. Itu dalam Islam dibolehkan. Jadi kalau ada pemerintah Islam, seorang misalkan punya hutang pinjam kepada saudaranya, dia sudah punya kemampuan nggak mau bayar, maka ketika seseorang memberi hutang tadi mengadu kepada penguasa, maka penguasa punya hak untuk merampas harta.
Seseorang yang punya hutang nggak mau bayar, itu diperbolehkan dan tidak dikatakan penguasa itu zalim. Karena memang mereka punya hak di situ. Mengambil secara paksa, dipaksa untuk diambil hartanya karena dia telah mengambil harta saudaranya dengan zalim. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka atas Allah kembali kepada Allah. Wa nahnu ma lana illa dhahir, dan kita tidaklah menghukumi mensikapi seseorang kecuali dengan apa yang nampak. Apa yang tersembunyi bukan kewenangan kita. Ada catatan oleh Syekh Fauzan di sini, hadzal al-hadis dhaif. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini, salatu min aslil iman al-kaffu amman qala Allah wa la nukaffiru bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islam bi amal. Kata Syekh Fauzan, hadis ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Lakin ba'duhu muwafiqun lil ahadits sahih, tetapi sebagian arti dari hadis ini mencocoki hadis-hadis yang sahih. Thalathu min asl iman al-kafu amman qala Allah, hadza min asl iman. Ini bagian dari pokok keimanan, hatta yadhhura minhu ma yukhalifu hadzal kalimah, sampai nampak perkara yang menyelisih kalimat ini. Wala nukaffiru bi dzambin, dan kita tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa, maksudnya dengan sebab dosa-dosa yang tidak menjadikan dia halal untuk dikafirkan. Ya. Artinya selama dosanya bukan dosa riddah, dosa murtad. Ya. Orang melakukan dosa besar, selama itu bukan dosa yang mengeluarkan seorang dari Islam, tidak boleh kita keluarkan. Ya. Maka naduna syirki minadz-dzunub, selama dosa tersebut bukan kesyirikan, fa innana la nukaffiruhu bihi ma lam yastahillah, maka kita tidak boleh mengkafirkan seseorang kalau dosanya bukan kesyirikan, selama orang tersebut tidak menghalalkan dosa tersebut. Karena beda orang menghalalkan dosa dengan orang melakukan dosa. Ya, mengerjakan dosa dalam keadaan dia tahu itu dia sedang bermaksiat, itu masih lebih ringan daripada orang menghalalkan suatu perbuatan maksiat, itu lebih berat. Ka'akli riba, seperti pemakan riba. Idza akala riba wa hadza dzanbun 'adzim, seorang yang makan riba ini dosa besar. Kabirah min kaba'iriz dzunub, ini salah satu bentuk dosa-dosa besar, makan riba. Lakin idza qala, akan tetapi apabila ada orang mengatakan innahu halalun, sesungguhnya riba itu sesuatu yang dihalalkan dalam agama, hadza kafir, maka ini bisa dihukumi kafir. Karena dia jelas-jelas menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya. Li'anna Allah harrama riba wa harrama rasul wa harramahu rasul. Karena Allah telah mengharamkan riba, Rasul juga telah mengharamkan riba. Wa ajma'atil ummah ala tahrimi, seluruh kaum muslimin, para ulama telah ijma' sepakat haramnya riba. Kemudian ada orang dengan lantang mengatakan sesungguhnya riba halal, maka dia bisa dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat. Amma idza akala riba ma'tirafihi bi tahrimi fa hadza fasik. Adapun orang yang suka makan riba, jadi rentenir, kerja di perbankan dan seterusnya, ma'tirafihi bi tahrimi, dan dia tahu kalau itu haram. Adakah orang demikian? Banyak. Saya tahu ini itu haram, tapi gimana lagi di pekerjaan saya? Saya tahu kerja di bank itu nggak boleh, itu haram. Tapi gimana lagi? Saya kalau nggak kerja di sini, anak istri makan apa? Saya cuma bisanya di sini. Tahu nggak kalau itu haram? Tahu. Maka kata Syekh Fauzan, orang yang seperti ini, hadza fasik. Ini orang fasik. Orang pelaku maksiat, fasik. Kadzalika sarik wa zani wa syaribul khamr. Demikian juga pencuri, pezina, peminum khamr. Bimujarradil amal la nukaffiruh. Kalau dia sekedar melakukan itu, mencuri, berzina, minum khamr, kita tidak boleh mengkafirkan. Ya. Ya. Tapi kita katakan dia orang fasik, pelaku maksiat. Lakin law i'taqada aw qala innahu halalun hakamna bi kufri. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahwasanya zina itu halal, mencuri itu halal, khamr itu halal, maka kita hukumi dia kafir. Ya. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram, ya. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulih, karena orang yang seperti ini sejatinya
dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah katakan itu haram, dia katakan halal. Nabi katakan zina itu haram, bahkan lebih buruk, ya, perbuatan fahisyah, tetapi dikatakan zina itu halal. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wala nukhrijuhu minal Islam bi aman, kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebab aman, maksudnya dengan sebab amal selain kesyirikan. Kemudian wal jihadu madin mundu ba'athani Allah sallallahu alaihi hatta yuqatila akhir ummati dajjal. Dan jihad itu akan senantiasa terus ada. Jihad melawan orang-orang kufar itu tidak berhenti. Syariat jihad itu bukan selesai, akan terus ada. Kata Nabi, jihad itu akan senantiasa ada sejak Allah mengutusku, ya, sejak Nabi diutus sampai kapan? Hatta yuqatila akhir ummati dajjal, sampai umatku yang terakhir nanti akan memerangi dajjal. Setelah itu habislah jihad. Setelah itu habislah jihad. Itulah terakhir batasan jihad. Kadzalika hadhihi al-jumlah hi anna al-jihad madin hatta yuqat akhir dajjal, hadhihi tashhadu lahu al-ahadits as-sahihah. Demikian juga kalimat ini, walaupun hadis ini hadis yang dhaif, kalimat ini ya ada syahidnya dari hadis-hadis sahih yang lain yang menjelaskan tentang ya penjelasan seperti ini. Kemudian la yubtiluhu jawra jair wala adlu adil, tidak membatalkan tentang syariat jihad ini kezalimannya pemimpin yang zalim atau keadilan pemimpin yang adil. Ya, sezalim apapun pemimpin tidak bisa membatalkan syariat jihad. Atau walaupun pemimpin sudah adil, tetap jihad harus ada, ditegakkan. Ya. Wal imanu bil aqdar, dan yang terakhir tentang beriman kepada takdir. Ini di antara pokok-pokok keimanan. Ya, al-iman bil qadar sabaqa annahu min usulil iman fi hadis Jibril. Tentang beriman kepada takdir ini sudah dijelaskan di dalam hadis Jibril, bagian dari pokok-pokok keimanan. Ketika Nabi ditanya mal iman, bagian terakhir Nabi mengatakan antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini bagian dari pokok keimanan atau rukun iman. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini, dan insyaallah untuk bagian berikutnya tentang kewajiban untuk mencintai sahabat, ya, layak berwala kepada para sahabat dan mencintai sahabat Nabi, insyaallah kita akan sampaikan dengan izin Allah pada pekan depan. Kemudian ada sedikit informasi terkait sedikit perubahan jadwal kajian. Jadi untuk adapun kajian Lum'atul I'tiqad insyaallah tetap di hari Senin malam Selasa seperti ini. Adapun untuk taklim Tazkiyatun Nufus mulai 1 April ini dirubah jamnya, harinya. Yang semula di hari Rabu malam Kamis diganti hari Sabtu malam Ahad, ya, diganti hari Sabtu malam Ahad di jam yang sama pada maghrib. Adapun untuk hari Rabu malam Kamis, insyaallah nanti akan diisi kajian oleh Al-Ustaz Abu Yahya, ya, Sucipto SAG Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membawa kajian kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab hadis Umdatul Ahkam. Ya, beliau Ustaz Abu Yahya Sucipto, beliau lulusan jurusan hadis dari STDI Jember. Dan insyaallah beliau ya memang bidangnya di situ. Mudah-mudahan ya nanti kalau antum bisa ikut di majelis ya kajian Umdatul Ahkam akan banyak mendapatkan faedah-faedah dari apa yang beliau sampaikan. Ya, ini sedikit informasi ya bagi jamaah sekalian. Kita tutup subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.